Sama asisten. Sekarang saya atas nama pegawai negeri sipil, saya berpesan kepada Menpan karena yang menggodok organisasi di dalam Menpan. Kebetulan Pak Deputi waktu rapat Polri itu sudah saya sampaikan. Dulu kan kita tidak boleh KKN. Kalau kami orang Dayak itu KKN bukan korupsi, kolusi dan nepotisme, kolok-kolok, karaoke cocok. Minum. Dan sekarang kita tidak KKN tetapi NKK. Dua-duanya salah. Dulu KKN juga salah, kita berantas KKN. Sekarang pun NKK harus kita berantas. NKK nolong kawan-kawan. Kenapa Pak? Berdasarkan prinsip otonomi daerah, pusat hanya mengelola 5 kebijakan, 5 tugas pokok. Yang lainnya otonomi daerah. Tapi otonomi daerah kita ini bukan atas nama gubernur saya ngomongnya, catat itu. Karena ini banyak humas. Off the record. Saya atas nama pegawai negeri yang bertugas di Kalimantan Barat. Selaku asisten 3 karena tahun depan saya pensiun tidak ingin ngomong lagi. Usia saya kemarin sudah 55 tahun. Tahun depan 1 April saya pensiun. RUASN 58. Jadi sebelum pensiun kan boleh ngomong. Pada pensiun orang tidak kedengar apapun jabatan kita dan tiket kita. Selamat tinggal. Ini pengalaman begitu. Jadi Pak, kalau bisa Menpan itu katanya orang di pusat itu miskin struktur, kaya fungsi. Sekarang struktur luar biasa dan luar binasa. Kalau tidak didukung oleh pemerintah daerah, dikatakan pemerintah daerah tidak mendukung kebijakan pusat. Padahal kebijakan pusat itu hanya membebani kita tanpa uang. Sementara uang di pusat. Dan satu keraguan saudara-saudaraku setanah air sering meragukan kemampuan orang daerah untuk mengelola negara ini. Kami mampu mengelola Kalimantan Barat. Bukan untuk mereka tidak. Gubernur kami katakan NKRI harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Tapi orang Jogja kemarin masih ragu dengan saya. Saya kebetulan di Jogja kemarin ketemu dengan kepala biro organisasi. Pak, tolong jaga NKRI. Kami orang Dayak sangat menjaga NKRI. Kenapa? Perbatasan itu kan diurus oleh pusat, bukan daerah. Mana ada kewenangan daerah? Kawan-kawan di pusat juga suka bicara efisiensi. Kalau efisiensi doang tanpa efektivitas, 500 tahun lagi itu perbatasan tidak akan dibangun. Kenapa? Di sana ada kerak dan tulang gedung. Dan tidak efisien kalau dibangun. Karena ada kerak, tulang gedung, monyet. Lutung. Lutung sar. Karena tidak efisien. Akhirnya kita sawit kita dicuri orang, tanah kita dicuri orang, kayu kita dicuri orang. Nah, bicara efisien. Soekarno dan Hatta memprofilkan bangsa ini tidak pernah bicara ekonomis untuk membangun bangsa ini. Mensejahterakan melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Itu pembukaan Undang-Undang 45. Tapi sekarang banyak kita berbicara efisien. Karena efisien perbatasan tidak dibangun. Begitu orang Malaysia lupa membawa benderanya, melepaskan benderanya masuk di Kalimantan Barat, dibilang orang Dayak mengibarkan bendera Malaysia merdeka. Tidak ada itu. Dari itu jenderal turun, menteri turun, deputi turun, segala macam turun. Sampai kata orang Arab yang belum turun ke Arab dan Selingan, kebetulan Pak Dirjen sudah, yang belum turun ke sana hanya malaikat dan Tuhan. Tapi kami tetap miskin dan tidak diperhatikan. Itu saya tidak suka bicara efisien. Efisien dan efektif. Efisien sasaran tidak tertuju buat apa? Indonesia tidak akan sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memang salut dengan Gus Dur. Kenapa? Dibubarkannya Kanwil. Sekarang kita menghidupkan Kanwil lagi oleh Menpan. UPT dan Balai NPO daripada Kanwil, walaupun bukan sebutannya Kanwil, nggak duduk dengan gubernur dan tumpang tindih. Salah benar lah, tapi saya tidak betul itu. Masa misalnya dulu kan ada dinas PU, ada Kanwil PU, kerja jalan sama-sama, kita tahu ada jalan negara, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten kota. Dicat jalannya. Dicat merah jalan provinsi. Ada KPI, Komisi Perlindungan Anak. Sudah ada kepala badan pemberdayaan perempuan KB dan anak, kok dibuat begitu?
Jadi terlalu banyak badan, terlalu banyak. Ada komisi penyiaran, parkir kemarin, berdebat lagi dengan di Dewan, padahal sudah ada Kominfo. Tidak ngerti saya. Di dinas PU sudah ada subdis pengainan, kabit bidang marga, pengainan cipta karya. Kok ada balai pengainan, balai besar? Memangnya balai kecil, balai besar itu beda? Di daerah habis. Ini unek-unek. Karena kalau supaya Indonesia sejahtera, saya cinta Indonesia. Saya katakan itu orang Jogja, hujan emas negeri orang, hujan batu Indonesia, saya cinta Indonesia dan Maunya RUASN juga diperlukan 58 nih, 560. Itu saya Pak tidak setuju ada UPT pusat. Memangnya kami tidak mampu ngurus dari Kalimantan Barat dan Indonesia ini mampu kita. Iya. Kemudian arah pusat, jangan orang daerah sering ke Jakarta. Presiden melarang, Menteri melarang, Menko melarang, jangan orang daerah sering ke Jakarta. Dipanggil terus. Dipanggil terus. Tapi saya pernah sekda 71 hari Di Jakarta. dan sering PJB sekda. Habislah pejabat dibagi Kalimantan Barat, masih belum terpenuhi undangan dan kementerian. Nah, apa payung melarang? Tidak ada hukumnya larangan dengan undangan menteri yang tidak terhitung. Letih di disposisi. Kalau pejabat sekda habis ke kepala dinas sampai ke kepala bidang sampai ke kepala seksi. Tidak dihadiri oleh pusat, bilang daerah tidak menghargai pusat. Dan jangan diisi anggaran. Itu hebatnya pusat. Dapat anggaran. Nggak dapat mobil, Jadi nggak dapat kawan-kawan motor. di pusat Pak ada gak arogan? Termasuk kan dia mungkin. Artinya kalau dia tidak datang, kalau kepala dinasnya tidak datang karena dibagi habis, oh dia melecehkan kita. Padahal dia diundang dan menghadiri atas nama sekretaris daerah atau atas nama gubernur. Oh dia tidak butuh uang ini, berikan ke provinsi lain. Dan sering terjadi. Saya rasanya selaku anak Indonesia sedih. Memang sih saya belum pernah jadi kepala dinas. Langsung jadi sekda. Tapi rasanya saya sedih gitu kalau digitukan. Uang dilanjutkan ke provinsi lain karena kepala dinasnya tidak hadir. Dia dapat ini. Betul kata kepala dinas semua. Dan saya sedih juga perhatian pusat itu terlalu diskriminasi. Contoh soal. Saya ini dengan beberapa provinsi. Itulah saya untungnya sudah keliling Indonesia dan hampir separuh dunia. Ini sudah keliling ini. Kecil-kecil. Alhamdulillah, puji Tuhan, berkat Tuhan luar biasa dengan saya. Saya sudah keliling. Jadi apa yang ingin saya katakan? Bandara kami itu Pak Dirjen kan lihat kan, Pak Deputi lihat 66 kali kata Pak Normal Sinaga dulu sebelum Saling Usmul Yadi 66 kali penerbangan kita. Dia yang bilang kepada saya bersama Pak Dedi, betul Kepala Dinas Perhubungan. Tapi ruang keberangkatan kami dan kedatangan itu seperti kampung, walaupun saya orang kampung tapi tidaklah kampungan. Seperti di kampung. Saya lihat di provinsi lain hanya 18 kali, 22 kali, tapi lapangan terbangnya wah luar biasa. Karena mereka ada yang menteri, kami kebetulan belum ada yang menteri dari Kalimantan Barat. Belum pernah Wapres. Jadi kalau ada menteri ya konek-konek DE, kau bikin itu bandara di Pontianak. Lapangan terbang kami itu bisa didarat oleh Garuda yang 800 kan 700, hanya 300 jam. Runway. Kita butuh runway 2016 baru katanya. Sehingga saya ekspos waktu itu kita pindahkan Bandara Supadio. Apa kata Kepala Angkasa Pura? Ide gila kalau di situ. Memang gila sekali-sekali boleh. Karena saya lihat di provinsi lain ada yang dibuka di Kepala Angkasa Pura luar biasa. Dan ingat, airportnya hanya 11.000. Kita 30.000 tidak pernah kita tawar. Tapi bandara kita seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ini Republik ini jaya, saya sering kawan-kawan bilang kabupaten harus kompak dengan provinsi. Kenapa? Kalau kabupaten hebat,
pelabuhan. Ini Pak Dedi sudah pusing berapa kali FS malah tidak jadi Pak Dedi ya. Kami loss 2,7 triliun gara-gara ekspor di pelabuhan-pelabuhan saudara-saudara kita di provinsi lain. Kami punya uang. Bukan pemerintah tidak getol, pemerintah provinsi. Sampai rapat, tak berapa kali rapat lah. Tidak jadi-jadi. Nah, kemudian kalau bisa sekali lagi saya mengulang, jangan diskriminasi membagikan uang karena uang sepusat. Bagilah betul-betul. Saya sebenarnya juga kurang setuju dengan dana dekon karena isinya rapat. Sosialisasi, rapat koordinasi, rapat teknis, sosialisasi. Kalau dana dekon bantuan untuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, oke. Karena dia selain kepala daerah juga wakil pemerintah pusat, itu boleh. Tapi kok yang lain-lain itu kan isinya rapat. Coba dibuatlah dalam dana DAK, serahkan ke gubernur. Dan dalam dana bantuan DAU, seperti gubernur yang atur, bupati dalam